Welcome to Gilgal Youth. Kalian semua yang mungkin lagi liburan, happy holiday. Dan juga yang mungkin spend time di rumah aja with your family. Yang terpenting adalah jangan lupa kita bagi waktu sama keluarga. Karena di tengah liburan ini kesempatan kita untuk kita bisa spend time, give your quality time with your family. Dan jangan lupa sekarang kita juga akan mulai untuk ibadah online-nya. Kita berikan yang terbaik juga buat Tuhan. Kita persiapkan hati, fokus kita muji menyembah Tuhan, siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, and let's enjoy the service. Come on, let's praise Jesus. Clap your hands. Took
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jesus, haleluya. Kau raja atas segala raja. Ku mau percaya selamanya hanya bagimu Tuhan. We praise you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, God. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Katakan sama-sama, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on church, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Come on, leave your voice, leave your hands and sing. Katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Say all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Lihat tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Leave your voice. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for being so, so good to us. Thank you Lord for being amazing. Thank you Jesus. We love you so much Father. We love you so much. You have been faithful to me Jesus. You have been faithful to me. Thank you Lord. Kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun mereka sama-sama menyembah Tuhan, I pray Lord, mereka dapat merasakan kasih Tuhan, mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya semua katakan amin. Hari ini, teman-teman, kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih di dalam seriesnya Party Starter. Tapi sebelum itu, aku mau ajak untuk kita semua, kita bersatu di dalam doa. Oke, let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur, Allah yang baik. Kami dalam keadaan yang baik, beserta dengan keluarga. Dan sekarang, kami akan mau buka hati, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran itu mengubahkan hidup kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hanya satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. And judul kali ini adalah Helping Each Other is Cool. Nah, masih dalam seri Party Starter. Di minggu kemarin kita udah buka, kita udah bahas. Nah, hari ini aku mau tanya sama teman-teman. Kalau misalnya kan kita tahu ya, namanya Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Tapi jujur ya. Menurut teman-teman, bagaimana dengan sikap orang-orang yang di gereja atau mungkin yang kita ketemu orang-orang Kristen hari-hari ini, teman-teman. Nah, it's a big question mark buat kita. Bahkan kita pun sendiri bertanya, kita gimana ya? Kan Tuhan tuh kasih. Kita udah mengasihi orang belum ya? Kadang aku ketemu beberapa yang mungkin kita udah ibadah, berlabel Kristen, tapi kita sendiri kurang mempraktekkan yang namanya kasih. Lack of love makes us become a selfish Christian, teman-teman ya. Selfish Christian tuh apa? Jadi orang-orang Kristen yang merasa diri mereka sudah ditebus, mereka merasa diri mereka punya Tuhan yang luar biasa, and then mereka pakai kuasanya itu untuk hidup seenaknya, untuk hidup merasa paling benar, yang lain berdosa semua. Nah, ini yang keliru, teman-teman. Nah, ini yang salah. Kalau kita jadi orang Kristen, sepasti Party Starter yang kita udah tahu, kita jadi orang Kristen tetap bisa jadi asik kok, teman-teman. Bisa jadi orang yang asik gitu, orang yang nggak nyebelin, orang yang nggak resek. Nah, makanya kita perlu belajar bahwa untuk jadi orang Kristen jangan menjadi selfish. Ya, kalau kita nggak ngerti konsepnya, kita tanpa kita sadari, kita bisa jadi orang Kristen yang egois.
selfish Christian di luar sana gitu. Jadi yuk hari ini kita belajar, judulnya Helping Each Other is Cool. Nah, aku mau buka ada satu ayat di 1 Korintus 3 ayat 3 dalam bahasa Inggris terjemahannya. Yuk kita baca sama-sama. You are still worldly, controlled by ordinary impulses, the sinful capacity. For as long as there is jealousy and strife and discord among you, are you not unspiritual, and are you not walking like ordinary men, unchanged by faith? Di sini firman Tuhan ditujukan surat ini untuk jemaat di Korintus. Jemaat artinya ya orang-orang percaya, tapi di sini pesannya seperti ini. Kamu udah jemaat orang percaya, kenapa hidup seperti orang duniawi? Orang-orang yang masih punya iri hati, orang-orang yang masih punya keegoisan, orang-orang yang masih punya merasa mau dipentingin lebih dulu. Nah, orang-orang ini kan orang-orang yang merasa yang lain nggak penting, cuma diri dia yang penting. Itu kan selfish namanya. Nah, tanpa kita sadari, kita udah berlabel Kristen, kita udah bilang kita ke gereja, Gilgal Youth lagi rajin ya. Tapi mungkin tanpa kita sadari di luar sana, attitude kita, karakter kita, orang-orang tuh nggak respect. Orang-orang tuh jadi nggak ngerasa, jangan deh berteman sama dia, nggak asik gitu ya. Nah, gimana mau jadi party starter, orang yang bawa dampak, orang yang asik, tapi kita yang sendiri nggak diterima di society, di masyarakat. Kita yang sendiri merasa, oh gue paling benar, lu orang berdosa semua. No, Kristen tidak mengajarkan seperti itu. Kekristenan, Injil tidak mengajarkan seperti itu, teman-teman. Jadi, rajin ke gereja, pelayanan, ya, udah Kristen banget judulnya, sekeluarga lagi ya. Tapi kalau kita masih iri, kita masih punya rasa egois, kita masih punya rasa yang lain nggak penting, cuman gue doang yang penting. Itu kelakuan kita masih kayak duniawi, teman-teman. Ya, attitude karakter kita masih perlu belajar dirubah, diperbaiki. Yuk bertobat sama-sama hari ini ya. Itu orang-orang nggak asik. Itu orang-orang yang kayak gini pasti malas ditemenin. Kita juga malas ya punya teman kayak gitu. So kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap bisa jadi orang asik. Gimana caranya? Kita jaga hidup kita. Yuk, mungkin kalau yang hari ini nonton secara online, mengikuti secara online ya, lagi sama siblings, yuk sama-sama bilang yuk kita jaga hidup kita ya. Kita jaga hati kita supaya kita nggak jadi selfish Christian. Nah, ada firman Tuhan di sini menarik banget. Di dalam murid-murid Yesus juga ada loh orang-orang yang ngerasa dirinya paling penting. Coba ya, kita baca di Markus 9 ayat 35. Berkata begini. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Jadi, di kejadian ini, Yesus dengar, kalian ribut-ribut ngomongin apa? Ngomongin bilang bahas siapa yang paling hebat di antara 12 murid. Coba ya, itu anggap di dalam cell group ya. Yang mimpin Tuhan Yesus ngomongin siapa yang paling hebat. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau jadi yang paling hebat, ya kamu rendah hati. Kamu harus melayani. Kamu harus punya hati yang besar. Siapa yang mau jadi terdahulu, jadilah yang paling terakhir. Artinya apa? Memberikan prioritas kepentingan lebih dulu bagi orang lain. Kalau mau jadi hebat, lakukan seperti itu, harus melayani. Lalu apa lagi? Ada satu kejadian di mana ibu dari 2 murid Yesus ini, dia minta tolong. Nanti 2 murid Yesus ini, tolong ya, kasih posisi yang paling the best saat nanti di surga. Kasih posisi duduk di sebelah Tuhan Yesus. Gitu. Dan Tuhan Yesus jawab seperti ini. Di Matius 20 ayat 26, ya ini kesimpulannya seperti ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Wow, Tuhan Yesus jawab di 2 kejadian yang berbeda, ada satu isu yang sama, satu masalah yang sama, yaitu apa? Ributin siapa yang paling hebat. Nah, satu jawaban Yesus yang sama yang menarik adalah, kalau mau jadi paling besar, jadilah paling terakhir ya. Kalau mau jadi yang paling awal, jadilah paling terakhir. Mau jadi besar, tetap melayani. Kalau mau jadi besar, mulai melayani. Nah, dari firman Tuhan ini, kita bisa belajar, we can learn 2 things, 2 hal. Yang pertama, God's truth different from the world.
Kebenaran firman Tuhan beda dari apa yang dunia ajarkan, teman-teman. Kan nggak masuk akal. Kalau kita mau pakai cara pikir dunia, kita bilang nggak masuk akal. Kalau lu mau jadi yang paling hebat, ya lu berjuang dong. Lu jangan mau dikalahin sama yang lain. Ya, pakai segala cara. Yang penting kita jadi nomor 1, kita paling top. Nah, tapi Tuhan bilang kalau mau jadi yang terdahulu, jadilah yang paling terakhir. Ini nggak make sense, nggak masuk akal gitu ya. Logikanya gimana? Mau hebat kok kenapa harus melayani? Kalau yang melayani ya di look down pasti. Kalau mau melayani itu pekerjaan paling rendah biasanya ya kalau kita tahu di luar-luar sana gitu ya. Tapi masalahnya di sini ngomong jadi paling hebat di mata siapa, teman-teman? Mau di mata banyak orang atau di mata Tuhan? Yang paling penting kita perlu belajar jadi orang yang berhati besar di mata Tuhan. Tuhan lihat hati, manusia lihat tampak luar. Nah, Tuhan di sini mau ngajarin, Yesus mengajarkan, kalau perubahan itu kan terjadi dari dalam ya. Yesus mau mengajarkan, yang terpenting kalau kamu mau jadi besar, kamu mau jadi hebat, mulai dari hati, teman-teman. Karena apa? Banyak orang besar, banyak orang pintar, banyak orang hebat, nggak punya hati yang baik, teman-teman. Kita mungkin pernah dengar, ada yang korupsi. Nah, hebat mungkin, pintar, lulusan tinggi, tapi hatinya nggak baik. Ya. Ada mungkin pemimpin yang luar biasa, as we know, mungkin teman-teman secara sejarah Adolf Hitler. Pemimpin yang dampaknya luar biasa, tapi hatinya nggak baik. Nah, di sini Tuhan mau ajarin, kalau mau belajar jadi besar, ya, mulailah dari hati. Hatinya juga harus besar dulu. Artinya hatinya besar tuh apa? Kita harus menolong, melayani orang lain. Kita harus mulai memikirkan kepentingan orang lain. Kita harus mulai belajar peduli sama orang lain. Kalau hati kita besar, yang Tuhan lihat apa? Hatinya kan. Nah, Tuhan lihat, oh, ini dia orang besar nih. Ya, orang yang besar. Kalau kamu menjadi yang besar, kamu punya hati yang besar. Hati yang besar itu yang membuat kita bisa melayani. Buat kita bisa saling tolong satu sama lain. Buat kita bisa peduli sama teman-teman yang lain. Jadi, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan beda sama yang dunia ajarkan. Ya, dunia ajarkan kalau mau besar, sikat terus ya. Kalau perlu sikut kiri, sikut kanan, kalahin yang lain. Nggak peduli, jangan pedulin sama yang lain. Yang penting kita nomor 1. Enggak. Tapi Yesus nggak ngajarin gitu. Yesus ajarin kalau kamu mau besar, kamu harus peduli sama yang lain. Kalau kamu mau besar, kamu harus punya hati yang besar. Ya, itu yang pertama. And then, what can we learn? Second thing is, if you want to be the first, be the last. Ngomong tentang terdahulu atau be the first, tuh bicara gini. Jadi pemimpin, ya. Maunya diprioritaskan, maunya diperhitungkan. Diperhitungkan tuh maksudnya gini, ya keberadaannya diakui gitu ya. Dia ada, dia terlibat, dia diperhitungkan, dia berdampak, dia luar biasa, dia bring influence. Nah ini diperhitungkan. Nah tapi kalau ngomong terakhir gini, kalau ngomong soal terakhir tuh bicara soal gini, be the last artinya kita pentingkan dulu, kita prioritaskan dulu kepentingan orang lain. Kita kasih kesempatan lebih dulu buat kepentingan orang lain. Peduli. Yang artinya gini, kalau kita punya masalah penting, orang lain punya masalah juga penting bagi mereka. Jadi jangan anggap diri kita yang paling penting, yang lain nggak penting. No. Artinya kita perlu memperhitungkan orang lain juga. Nah ini yang Yesus mau ajarkan dari 2 kejadian tadi. Bahwa if you want to be the first, belajar, be the last. Dalam arti apa? Kita perlu perhatikan kepentingan orang banyak. Kita perlu belajar care sama orang banyak. Kalau misalnya kita ngalamin, kita baru diputusin gitu ya. Yang lain juga mungkin pernah diputusin gitu. Bukan berarti kita yang paling sengsara, kita yang paling suffering gitu. Yang lain juga ngalamin rasa yang sama. Atau mungkin kita yang saat itu di-celebrate gitu ya. Karena kita punya nilai yang paling gede grade-nya di sekolah mungkin. Celebrate. Bukan berarti yang lain bodoh semua, enggak. Mungkin kamu di dalam hal edukasi, di dalam hal sekolah, berprestasi, semua baik gitu ya. Tapi mungkin dia di dalam hal mungkin seni, di dalam hal mungkin olahraga, art, sports, dia lebih unggul.
bukan berarti yang lain bodoh. Artinya gini, kita bisa melihat bahwa, hey, orang lain juga penting. Orang lain juga punya kehidupannya. Bukan berarti hidup kita lebih penting dari mereka. If you want to be the first, be the last. Nah, saat kita udah mementingkan kepentingan orang lain, belajar peduli sama orang lain tersebut itu juga akan mulai melihat, oh kita peduli. Because, ya, karena gini, people don't care how much you know, but people only know how much you care. Kita mau sepintar apapun, mungkin orang ya nggak peduli gitu ya. Tapi yang orang tahu adalah seberapa peduli kita sama hidup mereka. Kita akan dikenal, kita akan tahu, kita akan selalu diingat sama orang-orang ini, teman-teman. Oke, sekarang kita udah tahu. Kita perlu mengerti dua hal ini. Yang pertama, ajaran Tuhan Yesus beda sama ajaran dunia. Yang kedua, kalau kita mau jadi yang terdahulu, jadilah yang terakhir. If you want to be the first, be the last. Tuhan bicara soal hati yang besar. Nah, gimana caranya kita bisa punya hati yang besar? 3 hal poin terakhir ini aku mau bagiin buat teman-teman. Teman-teman catat. Pertama, understand that others matter too. Artinya, orang lain juga penting. Kalau kita merasa, gua dong yang paling penting. Hey, sibling kita juga punya kepentingan. Teman-teman kita juga punya kepentingan. Orang lain yang di rumah juga punya kepentingan. Even mbak driver yang ada di rumah juga punya kepentingan. Contoh nih, kalau lagi liburan. Ya, emang yang liburan kita doang. Misalnya kita libur lebaran. Emang yang liburan kita doang. Ya, mereka juga merayakan hari rayanya. So, coba pikirkan. Oh, mereka juga pasti mau spend time sama keluarganya. Berikan kesempatan kepada mereka. Ya, berikan ucapan. Ya, berikan ucapan selamat hari raya. Ya, itu nggak dosa kok. Itu nggak salah. Ya, mementingkan kepentingan orang lain juga. Kalau teman-teman ada budget, boleh juga berikan gift yang simple, tapi paling enggak mengena di hati mereka. Nah, ini contoh cara kita mengerti bahwa orang lain juga punya kepentingan. Lalu apalagi? Help others. Saling tolong satu sama lain. Jangan kita hanya mau ditolong, tapi kalau nolong tuh males. Kita hanya mau dibantu, tapi kalau mau bantu males. Jangan ya. Kita bisa belajar untuk kita jangan males. Bangkit, ya, berdiri, jalan, ulurin tangan, tolong teman-teman yang lain. Kasih waktu. Mungkin nggak punya uang, nggak punya biaya, kasih tenaga, kasih pemikiran. Itu yang kita bisa bagikan. Tolong orang lain. Tapi kan kita sendiri juga butuh ditolong. Yes, tapi mungkin keadaan dia sekarang ini lagi darurat banget. Dia yang lebih butuh ditolong. Oke, kita tolong dia dulu deh. Karena kita percaya saat kita lakukan ini, ya, kita sedang mengabarkan berita baik. Kita sedang membawa kasih Kristus buat orang-orang sana. Lalu yang terakhir, sacrifice to be the last. Bicara soal ini. Mungkin yang the last nggak dapat sorotan. Mungkin yang the last nggak dilihat orang. Mungkin yang the last behind the scene. Tapi bukan berarti become the last, dampaknya nggak berasa loh teman-teman. The last itu juga bisa punya dampak yang luar biasa. Contoh, aku kalau lagi waktu dulu ya, kita sering motoran bareng gitu, konvoy motoran. Aku tuh selalu suka, udahlah gue yang paling terakhir aja. Make sure nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Wah, jadi saat itu, oh ya udah, make sure paling terakhir gitu. Walaupun kadang suka ditinggal ya. Tapi gini, aku mau punya hati seperti saat kita have fun, jalan bareng, nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada yang misalnya mungkin kena pecah ban, atau misalnya kita lagi tour, lagi jalan gitu ya. Terus ada yang ketinggalan, ada yang nyasar gitu. Aku yang make sure gitu. Yang di depan mungkin nggak lihat, karena yang kelihatan pasti yang paling depan. Ya, kalau orang lihat, wih, yang paling depan pemimpinnya ini. Tapi yang paling belakang mungkin nggak dapat sorotan. Tapi penting dan dampaknya luar biasa. Contoh, saat kita mementingkan kepentingan orang lain, kita bantu mereka. Mungkin apa yang kita lakukan nggak diumumin di depan. Apa yang kita lakukan mungkin nggak kita post di sosial media. Orang nggak lihat. Tapi aku yakin Tuhan lihat hati kita, dan orang yang kita tolong, orang yang kita bantu, orang yang kita pentingkan keberadaannya, mereka juga pasti berasa kebaikan Tuhan, kebaikan Kristus, dan mereka bisa bilang, ini orang asik, ini orang keren, ini orang benar-benar anak Tuhan yang asik, anak Tuhan yang tetap keren, anak Tuhan yang tetap bisa beri dampak.
That's a party starter, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar ya, to become party starter. Jadi orang yang asik ya. Bukan pulang ya teman-teman, kan udah lagi liburan ya. Nah, di waktu liburan ini, jadilah pribadi yang suka menolong. Jadilah pribadi yang suka memprioritaskan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain. Atau suka belajar, melihat bahwa orang lain juga punya kepentingan yang nggak kalah penting juga sama apa yang kita alami. Oke? So, teman-teman, happy holiday. Be a party starter, anak Tuhan yang asik, yang keren, tetap bisa beri dampak dengan cara saling menolong satu sama lain, saling mengasihi, dan melihat kepentingan orang lain juga sama pentingnya, dan dengan begitu kita bisa mengabarkan kasih Kristus. Oke? Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, dan hari yang baik kami bisa spend time dengan family. Nah, hari ini kami belajar untuk kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang asik, anak-anak Tuhan yang bisa beri dampak dengan cara saling tolong satu sama lain, peduli dengan orang lain. Tuhan, buka mata kami, biar kami punya mata seperti Tuhan, untuk kami bisa melihat bahwa di luar sana banyak orang-orang yang butuhkan Tuhan, yang butuh ditolong. Berikan kami hati-Mu, untuk kami juga bisa merasakan bahwa mereka di luar sana juga sedang butuh pertolongan Tuhan. Dan hari ini, biar kami ambil keputusan, kami mau jadi orang-orang yang peka akan kebutuhan orang lain. Jadi orang-orang yang mau untuk bisa saling tolong satu sama lain. Jadi orang-orang yang nggak careless, tapi peduli akan kehidupan orang-orang sekitar kami. Dan biar Roh Kudus tuntun kami untuk kami bisa jadi anak Tuhan yang luar biasa. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, senang sekali hari ini kita bisa sama-sama beribadah, walaupun dengan jaraknya jauh ya, dimanapun teman-teman berada. Thank you buat konsistensi, thank you buat kesetiaan teman-teman untuk tetap berikan yang terbaik di tengah liburannya, tetap sediain waktu beribadah, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan di momen ini kita juga mau welcome buat teman-teman yang baru join, yang mungkin terima link ini, and then you guys search in YouTube, and then kalian mungkin juga lagi searching di YouTube, and ketemu ibadah kita, welcome, kalian bukan orang asing. And if you guys want to join our community, please kindly scan this QR code yang ada di layar sekarang, dan nanti akan ada informasi yang teman-teman perlu isi. Dan dari situ nanti teman-teman akan diarahkan ke komunitas yang ada, our family cell, to be tertanam, to be planted and grow together. And kita akan akhiri ibadah pada hari ini, teman-teman, anak-anak muda, Gilgal Youth, mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima doa berkat. Anak muda, terimalah berkat dari Allah Bapa menyertai engkau. Berkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dan setiap tangan-tangan yang terangkat diurapi Tuhan, sehingga apapun yang kau kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah masa depanmu yang lagi in relationship, diberkatilah hubunganmu sehingga akan ada hubungan yang kudus. Dan yang lagi single, kau akan diberkati, jumpa dengan pasangan hidup yang tepat, indah pada waktunya. Dan juga berdoa setiap apapun yang kau butuhi, Tuhan sediakan, Tuhan cukupi, bahkan kau akan hidup dalam kelimpahan. Ada kasih karunia Kristus, penyertaan, pertolongan, serta tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, hingga kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan kami terima berkatnya hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap yang percaya sama-sama katakan, Amin. See you next week on site di Gilgal Center. Happy weekend and happy holiday. God bless you all.